Selain itu dia inspirasi gue buat melakukan sunat. Dan emang bener Pak, lu sudah pelepasan staples yang bandel tau gak lu? Serius? Yang nggak bisa lepas? nyangsang gitu Pak, duduk ke dalam gitu tuh, jadi mencuat gitu boy. Kalau misalkan kita pakai celana dalam nih, itu kayak ada ngilu-ngilu nusuk gitu tuh nggak? Menurut lo artis yang paling baik siapa sama lo jadi penonton? Banyak sih, Pak Denny dulu. Lu udah pernah dicagur dari jadi penonton? Iya, cuma Pak Denny nggak ngeh. Kan banyak tuh penonton yang dikasih duit kan. Kita makan satu bungkus bang, 7 orang. Hai Rizer, di vlog gue 2 bulan yang lalu banyak banget yang pada komen, DM apa sih yang gue rasakan setelah gue melakukan sunat dewasa. Terus sembunyi berapa lama, rasanya setelah melakukan sunat seperti apa yang dirasakan. Oke, sebelum gue ngobrol dengan tamu podcast gue kali ini, gue akan ngejelasin sedikit tentang apa yang gue rasakan setelah gue melakukan sunat dewasa. Tapi buat kalian yang belum nonton konten gue sunat kemarin, kalian bisa klik linknya di atas. Jadi kalian bisa tahu gimana proses sunatnya, dan sekarang gue nggak akan menjelaskan lagi proses sunatnya seperti apa. Oke, kalau di luar negeri itu biasanya orang melakukan sunat itu khususnya di Amerika yang gue baca itu bisa pada saat dia bayi. Tapi kalau di Indonesia itu orang melakukan sunat biasanya pada saat dia mendekati akil balik. Tapi gue malah melakukan sunat pada saat usia gue udah 30. Tapi seriously gue mau ngasih tahu kalau ternyata sunat dewasa itu nggak seserem yang kalian bayangin dan nggak sesakit yang kalian bayangin. Karena gue pakai metode ini dia, dan stapler. Jadi ini hygiene banget karena ini cuma sekali pakai dan ini bekas gua sunat kemarin. Dan nanti dia ada staplesnya yang nempel nanti di area kulit kita itu. Dia akan lepas sendiri kurang lebih selama 2 minggu. Nah, kalian pasti bingung dan kalian pasti bertanya, kemarin gua sunat di mana? Gua kemarin sunat di Rumah Sunat Mahdian dan gua sangat-sangat merekomendasikan Rumah Sunat Mahdian karena pertama, dokternya care banget sesuai dengan protokol kesehatan. Steril semua alat-alatnya, semua fasilitasnya sana semua hygiene banget. Dan yang paling penting, kalau misalnya kalian ada masalah selama habis sunat itu, kalian boleh bebas kapanpun kontrol tanpa kena biaya apapun. Kayak gue kemarin pas 2 minggu gue ditanyain udah lepas belum staplernya. Kalau belum lepas, dia akan lepasnya secara manual gitu. Nah yang paling penting sekarang kan lagi di rumah aja nih, lagi sering work from home. Jadi pas banget buat kalian yang dewasa yang belum sunat, mendingan sunat di rumah. Karena jadi ada fasilitas dari Rumah Sunat Mahdian yang bisa langsung dokternya datang ke rumah, sampai kontrolnya pun di rumah sampai kalian benar-benar sembuh. Dan sekarang Rumah Sunat Mahdian lagi ada promo untuk subscriber YouTube channel gue, khususnya untuk yang dewasa yang mau melakukan sunat. Nah kalian udah nonton kan di vlog gue sebelumnya manfaat dari sunat dewasa, dan gue sudah merasakan sendiri setelah gue melakukan sunat dewasa gue lebih nyaman, terus juga hasilnya juga bagus. Gue melakukannya di Rumah Sunat Mahdian. Jadi kalian bisa komen di bawah kalian mau tindakan di Rumah Sunat Mahdian cabang mana, karena untuk 20 orang komentar pertama akan mendapatkan diskon sebesar 20%. Oke? Udah komentar di bawah tertarik buat sunat yang dewasa, belum sunat. Buat info lengkapnya kalian bisa cek di hotline-nya Rumah Sunat Mahdian, ini nomornya di bawah, dan juga kalian bisa cek ini Instagramnya dan juga websitenya tentang manfaat dari sunat dewasa yang lebih detail lagi dan tindakannya seperti apa dan lain-lainnya. Kalian bisa cek semuanya, bisa tanya langsung, akan dijawab langsung oleh Rumah Sunat Mahdian. Sudah? Oke, sekarang gua akan ngobrol dengan tamu inspirasi gua. Tamu inspirasi gua adalah seorang artis komedian yang membuat gua terinspirasi untuk melakukan sunat dewasa setelah gua habis nonton vlognya. Dan dia adalah bekas penonton bayaran yang sekarang sudah sukses menjadi seorang stand up komedian. Kalian bisa simak kisahnya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Bisa Entertainment supaya kalian gak ketinggalan dengan podcast gue dengan orang-orang di belakang layar dunia entertainment Indonesia dan juga tamu inspiratif dari public figure Indonesia. Sudah subscribe? Oke, happy watching. Nah, Brisa, sekarang di Brispirasi Podcast gue kali ini adalah Marcel. Makasih banyak loh saya Makasih loh podcast gua. Iya, aduh. Gua senang banget dan juga pengen ngucapin selamat untuk bentuk barunya. Ya kan? Bener-bener. Jadi
kenapa gue ngundang Marcel di tamu inspirasi gue di kali ini? Karena Marcel ini selain dia menginspirasi dari penonton bayaran yang sekarang sukses menjadi artis, Amin. yang jadi apa mirroringnya penonton bayaran pengen jadi kayak lu semua. Selain itu dia inspirasi gue buat melakukan sunat. Jadi emang bener Pak, lu sunat. Sumpah. Jadi gini, jadi ceritanya. Nah, Blizzard mungkin kemarin kalau nonton vlog gue sebelumnya udah lihat. Jadi gue udah cerita sel di vlog gue sebelumnya. Jadi gue terinspirasi sunat dari lu. Jadi cerita gini, waktu itu kan gue di rumah sakit sunat yang sama. Iya. Di rumah sunat Madian ya. Tapi gue di cabang Mampang. Sabang Mampang. Jadi nah kalau gue kan yang di Jakarta Timur tuh. Iya. Iya. Nah, itu juga gue baru tahu kalau di Jakarta Timur dari dokternya. Jadi gue begitu masuk, cuk. Kan kita suruh isi form tuh. Iya. Jadi kamu tahu informasi rumah sunat ini dari mana? Iya. Terus gue bilang YouTube. Itu dokternya nanya dong. Pak Rizky dari YouTube siapa? Marcel, gue bilang. Jadi gara-gara lu nonton YouTube akhirnya lu sunat Pak. Iya, jadi gue nonton YouTube lu kan kalau nggak salah lu sunat Desember tahun lalu ya? Oh iya. Gue sunat 3 bulan yang lalu. Jadi gara-gara sih gue kan kayak bingung gitu di rumah aja kan, job-job artis gue juga lagi sepi, terus gue juga jarang ketemu orang juga. Tiba-tiba gue ketemu vlog lu. Sunat aja lah. Iya. Random ya emang ya. Random bener. Gara-gara emang jarang ketemu orang sunat gitu ya. Betul. Jangan sampai ada pandemi lagi Pak berarti. Sunat lagi ntar. Sunat lagi. jangan sampai hati-hati. Tapi bener loh, maksudnya ternyata sunat dewasa itu nggak sesemen dibayangin ya, Sel. Tapi kalau lu alasan lu melakukan sunat waktu itu apa? Gua biar bersih. Bersih. Cuman waktu itu ketemu Pak Denny Cagur, gua bilang kan, Pak, kita pre bentar ya gitu. Soalnya kan pengen ngapain sih? Pengen sunat. Nah, baru deh Pak Denny langsung mikir dikontenin. Oke. Dikasih duit, Pak, 5 juta. Iya, gua nonton tuh. Biaya sunat kan habis tuh total 7 juta kan? Iya. Total 12 juta. Iya. Dalam hati gua, Pak Denny baik banget nih. Kan, ini malaikat. Ternyata setelah itu dikontenin 3 part. Penontonnya jutaan Penontonnya semua. juga 7 juta penontonnya. Dia dapat AdSense pasti lebih banyak. Gua kira baik ternyata. Waduh, menguntungkan aduh, ya? gitu juga. Tapi gue nonton vlog lu yang waktu pas lu stand up, lu bilang lu merasa terkenal gara-gara habis sunat. Emang bener? Iya. Gimana sih ceritanya? Jadi gara-gara sunat itu booming gue, Pak. Jadi itu adalah konten Pak Denny Cagur yang konten pertama di YouTube yang menunjukkan orang dewasa sunat terus direkam gitu. Jadi akhirnya beda kan dari orang kan. Jadi tapi sebelum lu sunat orang nggak tahu kalau lu Marcel tuh artis, tapi setelah lu sunat orang tahu tuh Marcel langsung sunat gitu. Iya, orang jadi sekarang nggak ada yang tahu gue stand up comedian, taunya cuma udah kering belum gitu. Ngapain aja udah kering belum? Dikira kerupuk kulit tuh. Aman tapi kan. Tapi yang lu rasakan setelah habis sunat dewasa apa ya, rasakan lebih bagus atau lebih bagus, lebih puas? enak juga. Iya, Bu. Maksudnya lebih enak dalam kesehatannya ya teman-teman. Gitu, karena kan kalau dulu kan masih ada kupluknya maksudnya. Iya benar-benar. Masih ada ya gitulah gitu. Harus dibuka dulu kan. Betul. Atau enggak digesek-gesek gini nih. Tapi kalau lu kenapa nggak sunat dari waktu kecil? Kalau kayak gue kan karena gue inspirasi konten lu. Betul. Kalau lu Ya tidak jauh dari ekonomi, Pak. kan ekonomi. Miskin kita dulu. Iya. Pengen sunat massal takut. Karena takut ada yang salah gitu. Karena dari sekian ratus anak nggak mungkin tuh ada yang bener semua. Iya. Pasti ada satu yang sial pokoknya pasti. Pasti nggak mungkin nggak. Pasti itu mah. Tapi gue ngakak loh, sumpah pas liat vlognya Marcel. Emang lo beneran sampai berkata berdarah bercocor-cocoran Bener, pas Pak. itu? Gue separnoin sampai gue memendam rasa berapa bulan buat melakukan sunat gara-gara ngeliat vlog lu nanti takut berdarah-berdarah yang lu bilang itu. Karena kemarin tuh modenya tuh Gun stapler kan, sama kayak gua. Sama kan, jadi Iya. kita di strapless gitu teman-teman. Gitu. Kayak skripsi lah gitu. Dan ada momen di mana kan gitu kan yang bangun tuh sebenarnya kalau laki-laki bukan kita duluan, tapi si Joni ini. Betul. Nah, ya kan? Iya. Dia duluan yang bangun nih. Ketika dia bangun tanpa komando ya kan, terus tiba-tiba kan ini namanya pagi-pagi bentuk baru gitu. Gitu kayak itu gitu ada yang robek dikit tuh, Pak. Iya. Nah, dari robek itu baru tuh timbul pendarahan. Nah, jadi sebenarnya yang membuat gue tuh sempet takut buat sunat gara-gara gue sempat ngeliat part di mana Marcel bilang dia berdarah, terus gue cerita lah sama dokternya. Dokter gue tuh namanya Dokter Muhammad Hussein di Mampang kan. Dok, saya lihat di vlognya Marcel katanya emang bisa berdarah ya, Dok. Kata ke dokternya, itu mah Marcel karena jelalatan, pecicilan, suka naik turun. Emang lu pecicilan waktu itu? Pecicilan, Pak. Jadi gua 2 hari setelah gua sunat, gua langsung stand up kan di 4 mata. Langsung ngambil job? Iya. Oke. Bukan ngambil job, karena ada, masa kita tolak ya kan? Ini ada tawaran nih langsung. Iya. Habis itu langsung stand up. Nah, di situ tuh baru tuh. Pas waktu main tiba-tiba ada kerobekan itu.
Kalau layangan robek kan tinggal buang. Lah ini robek gimana jadi ditambal juga nggak bisa. Tapi akhirnya aman. Di strapless lagi. Setelah berapa minggu lu merasakan atau berapa hari lu merasakan udah benar-benar gue udah sehat dari setelah melakukan sunat itu? Gue setelah itu udah langsung bisa pakai sarung. Udah. Pakai celana kali. Pakai sarung dulu kan, sarung sama ada batoknya gitu teman. Iya, ada sama kayak gua. batok kelapa gitu. Dalam batok. Yang batokan gitu. Sekarang gue pakai buat masker sekarang. Kayak ventilator kan emang. Dulu belum pandemi ya? Belum pandemi. Iya. Emang visioner kita kan? Iya. Jadi kita maskernya dari atas bawah kita. Masker waktu itu. Nah, lu berapa hari tuh waktu itu kelarnya? Kalau gue 5 hari udah boleh mandi. Habis 5 hari mandi, habis itu pasti kan ada staples itu kan yang justru yang sakitnya pada saat staples itu ya Iya. langsung ngilu kan. Iya. 2-3 minggu kayaknya baru bisa benar-benar Pelepasannya. Pelepasannya itu. Nah, ada pelepasan staples yang bandel tau gak lu? Serius, Yang nggak bisa lepas. nyangsang gitu, Pak. Duduk ke dalam gitu tuh. Jadi mencuat gitu, boy. Kalau misalkan kita pakai ke dalam nih, itu kayak ada ngilu-ngilu nusuk gitu tuh enggak? Ada tuh gue kayak gitu tuh. Tapi lu lepasnya normal? Gue lepas normal. Nggak balik lagi ke dokter lagi kan? Enggak. Kayak lepas burung lah. Karena si dokter itu bilang kalau misalnya dalam waktu 2 minggu nggak lepas, suruh balik lagi ke dia nanti dilepasin manual. Iya. Nah, gue lepasin normal tuh. Kadang gue sendiri tuh gue arah-arahin biar nggak robek. Sama, gue lepasin. Lepasin sini. Gue arah-arahin, jadi staples tuh emang bener-bener literally staples teman-teman. yang ada 2 capitan di pinggir kiri kanan. Nah capitan itu kalau misalkan ada yang copot, nah yang kanan kan belum nih. Kita arahin ke dalam dulu biar sejalan. Nah bener. Lu juga gitu ya? Bener, itu coba lihat. Tapi sebenarnya gue mau tahu juga sebenarnya kayaknya kalau mau yang dewasa belum sunat kan gue jujur abis gue sunat itu banyak banget yang pada WhatsApp gue, nggak tahu ya ada WhatsApp lo apa enggak. Ada yang ada WhatsApp minjem duit tapi banyak yang gitu. Tapi terutama yang non muslim ya, jadi mereka pada bilang yang dewasa mereka rata belum sunat. Emang lo nggak sakit? Enggak, gue bilang gini, mereka rata-rata pada malu kan buat menceritakan. Yang sakit emang omongan tetangga. bukan rasa sakit itu yang sakit diomongin gitu. Betul. Jadi banyak banget penonton-penonton bayaran yang terinspirasi dari lu. Pengen jadi artis. Karena ngeliat Marcel aja yang dulu penonton bayaran sampai bisa sukses menjadi artis. Tapi mohon maaf, yang mandi siapa ya? Emang nggak apa-apa ya, ini emang di rumah situasi teman-teman. Jadi kalau ada suara mandi, anggapnya dicuruk gitu. Terus Pak. Iya, jadi kan kalau misalnya lu nggak tahu deh teman-teman penonton bayaran lu ada merasakan seperti itu apa enggak? Pasti banyak, karena banyak anak-anak penonton bayaran yang kenapa dia pengen jadi penonton bayaran biar lebih dekat sama entertainment. Iya. Sama artis. Padahal kalau kita terjun langsung ya gapnya jauh banget gitu. Iya. Jauh banget. Gua ingat banget gua dulu nonton di Dahsyat nih. Ini boleh nyebut ya? Boleh dong. Gua nonton di Dahsyat, itu kan udah deket banget tuh sama artis kan. Betul. Tapi kita untuk negor dia untuk apa? Kita udah minder sendiri. Itu tuh. Berapa tahun lo jadi penonton bayaran saat itu? Aku tuh penonton bayaran tuh dari tahun 2013 sampai 2016. 3 tahun ya. Lo ikut penontonnya Poeli atau Nia Agency? Nia, tapi di bawahnya Nia. Oh, jadi Nia punya sub koordinator. Iya, Jadi berarti bisa dari Nia 50.000 ada sub lagi jadi cuma 35.000 terima ke lu cuma 20.000. Bener. Sama gua 19.000, 20.000 lagi gitu lah. Oke, nah kemarin yang belum nonton vlog gua sama Nia Agency bisa klik linknya di atas. Jadi Betul. Nia cerita tentang bagaimana perjuangan dia menjadi bisnis di koordinator penonton bayaran. Bener. Linknya di atas. Nih salah satunya yang berhasil ada Marcel sekarang. Amin. Nah kemarin Nia sempat cerita juga nih Sel. Jadi banyak banget penonton bayaran yang sekarang mengalami kesusahan karena kan sekarang semua TV kan nggak boleh ada penonton bayaran. Bener. Terus juga acara event-event juga nggak mungkin ada penonton. Bener. Malah nggak ada ya. Maksudnya acara TV yang ada syuting pun nggak boleh ada penonton. Sampai ada yang diangkut dinas sosial katanya karena dia tidur di emperan. Siapa dia namanya? Gua kali itu. Anabel. Oh, Anabel. Lo kenal nggak? Anabel ya? Penonton bayaran Anabel. Kenal dah. Emang ada ya? Katanya dia tidur di emperan diangkut sama dinas sosial. Wow. Temen lu ada nggak yang mengalami seperti itu? Nah, teman-teman gue ada yang beberapa dulu waktu zaman 2016 ada juga bang yang dijemput polisi gara-gara karena nggak punya duit jadi ada yang disemprot disinfektan gitu. Dulu disinfektan belum booming, sekarang udah ada disinfektan. Udah ada. Itu lu ya. Jadi karena nggak ada duit akhirnya dia BM-BM-an. Yang naik truk. Oh, oke. Jadi dia naik truk. Terus akhirnya dijemput sama Pol PP gitu-gitu dah. Banyak yang begitu-begitu bang. Tapi untuk sekarang ini di pandemi ini ada nggak yang sampai kesusahan bener-bener? Lu masih kontekan nggak sih sama teman-teman penonton bayaran? Ada beberapa masih. Cuman gimana mereka rata-rata? Ya bisa dibilang susah gitu. Tapi kita susahnya tuh susah yang emang udah terlatih gitu.
Udah terbiasa susah. Iya, jadi nggak kaget-kaget banget. Ya kalau orang bilang nganggur pandemi ya kita dari dulu juga kerja tapi bisa dibilang pandemi juga. Karena emang duitnya cuma dikit, Bang. Oke. Sehari itu cuma dapat 50.000. Itu belum dipotong bensin, parkir dan lain sebagainya. Tapi bersihnya bisa 35.000 lah bersihnya. Setiap hari lu dapat 35.000. Berarti sebulan lu kerja 20 hari 700.000 doang. Iya, 700.000. Itu udah gede banget. Jadi kalau sekarang pandemi lu udah JR ya? Iya. Ini kalau udah pandemi benar udah JR saya. Udah kayak nggak kaget lagi lah, aman lah. Sehari kita udah padat deh bisa dibilang dulu 4 program gitu. 4 program. 4 program cuma 25.000. Iya. Oke. Jadi lu kalau antara satu acara ke acara lain, bener tuh banyak yang suka tidur di belakang studio. Banyak di masjid. Iya. Di Padahal lu bukan emperan. muslim itu tidur di masjid. Iya. Diusir nggak? Enggak, Pak. Cuman kita yang merasa tersisih gitu kayak. Iya, Salah iya. nih gitu. Tapi pengalaman selama lu jadi penonton bayaran, pengalaman apa yang nggak terlupakan? Nah, pas waktu jadi penonton bayaran ada sih hal-hal yang gua kangenin ya nyanyi-nyanyi kan biasanya. Kita selalu teriak-teriak. Apalagi kita tuh selalu ketawa dari hal yang nggak lucu pun kita harus ketawa. Harus iya. Nah, itu tuh yang bikin gua jadi terlatih sekarang, Bang. Maksudnya ha gitu-gitu yang gitu-gitu. Iya, Jadi iya. ketawa-ketawa yang emang narik perhatian orang. Betul. Nah, itu yang gua tanamin sampai sekarang gitu maksudnya. Apapun yang gue lakuin ya kalau emang jalur gue emang komedi ya udah bikin ketawa yang real aja lah gitu biar nggak bikin repot yang lain gitu lah. Tapi gue baru tahu juga, baru inget deh waktu itu kan gue masih kerja di Trans kan, sempet pegang ngelenong nyok. Mas Panji itu dulu penonton bayaran ngelenong juga ya? Iya. Bareng sama Poeli Iya, kalau nggak dia salah. Yang nyaut-nyautin. Tapi dia penonton yang diajak main. Oh iya. Kan ada klasifikasinya, Bang. Oh, Jadi kita ada jenjang karirnya. Nah, ini penonton ada jenjang karirnya nih. Coba Marcel gimana jenjang karirnya, Sel? Jadi kalau misalkan kita lagi ada biaya yang make up itu 75.000. Oh Itu iya. yang ada di depan. Iya, kemarin diceritain sama Nia juga yang cakep-cakep lebih mahal. Oke. In frame. Iya. Nah, ada yang di tribun. Di tribun tuh, yang cuman teriak, ketawa, yang cuman establish doang. Iya. Kadang Jimmy Jeep juga dikejar-kejar dia kadang. Ada Jimmy Jeep kemana? Biar muncul mukanya di Iya, kamera. biar Oke. muncul. Padahal udah nabrak-nabrak orang bodo amat lah gitu. Itu harganya biasanya 25 atau 30. Nah, gue di bagian di belakang kamera, Bang. Yang cuma teriak, "Hah!" gitu aja udah. Nggak ke-shoot ya, cuma suara lu doang. Cuma suara doang. Oke. Jadi kita cuma buat suara kita nggak bangunin teman kita yang udah ngantuk. Oke. Karena katanya kalau misalkan gue in frame, flicker katanya. Jadi Anjing, jadi flicker itu goyang di kamera. goyang teman-teman, jadi nggak kebaca sama kamera, nggak ke-detect. Oke gitu tentang kamera. Itu. Tapi selama lu jadi penonton bayaran, ada nggak sih artis yang suka ngasih duit? Katanya kan banyak penonton yang dikasih duit sama artis. Ada. Lu suka dapet nggak? Enggak. Kenapa lu nggak dapet? Kurang heboh ya? Gue pernah ada satu hal yang bikin gue minder, Bang. Kenapa minder? Jadi waktu itu ketika gue nongkrong gitu ada barang yang hilang. Yang disalahin gue waktu itu. Ih, padahal yang hilang barang gue waktu itu. Tetep gue juga yang disalahin. Kayaknya barang lu tapi lu disalahin. Iya, gimana nih maksudnya kan gitu kan? Misalkan orang dia gimmick kali, gue dikasihan itu dikasih duit kali ya? Iya. Oke. Nanti gue yang dituduh. Udah lu bilang aja lu yang ngambil. Orang barang gue gimana nih? Apa yang hilang sel waktu itu? Waktu itu gue hilang ada HP smartphone tau nggak? Oh iya, zaman dulu smartphone. Yang kalau dipencet 5 gue gitu. Enggak gitu. HP-nya yang smartphone gitu, Bang. Yang kalau misalkan dia jatuh udah buyar kemana-mana tuh. Tapi kalau dibalikin masih nyala tetep. Oke. Nah, HP itu tuh yang hilang waktu itu. Dan lu dituduh waktu itu? Iya. Lu bilang aja gimmick lu gimmick. Gimmick dari mana? Tapi menurut sama lu jadi penonton bayaran waktu itu, menurut lu artis yang paling baik siapa sama lu jadi penonton? Banyak sih. Pak Denny dulu. Lu udah pernah dicagur jadi penonton? Iya, cuma Pak Denny nggak ngeh. Kan banyak tuh penonton yang dikasih duit kan. Oh, Denny Cagur suka ngasih duit ke lu juga? Zaman lu belum jadi artis ya? Iya. Nah, makanya itu waktu gila Pak Denny gue bilang. Sekarang Marcelnya dimanajerin oleh adiknya Pak Denny Cagur ya? Iya, sekarang. Oke. Dimanajerin. Cagur salah satu orang yang berjasa juga ya. Berjasa juga dari awal. Denny Cagur adalah yang berjasa buat karya Marcel karena dari sejak jadi penonton bayaran udah sering dapet saweran tuh. Iya. Sampai kita tanya, inget nggak? Enggak lu. Oke. Pak Denny nggak inget. Saking seringnya dia berbagi sama orang-orang penonton juga ya. Nah itu tuh kangennya sih momen-momen kebersamaan nih. Kita makan satu bungkus, Bang, 7 orang. Kita makan satu bungkus, Bang, 7 orang. Satu bungkus 7 orang. Itu yang kukunya hitam-hitam.
Tapi aman makannya. Dulu belum ada Covid sih ya, Kalau ada sekarang. Covid, boro-boro kita social distancing, linker. Kita linkerin biar gak kelihatan orang di luar sana. Jadi kita tutup, Pak. Itu, wow, ada yang makan usus, ada yang cocol-cocol gitu. Dan itu nikmat gitu. Gue pernah tampil di dulu Mata Najwa kan. Oh iya, Mata Najwa. Mata Najwa itu bisa bertemu dengan orang-orang terbaik di Indonesia, termasuk Bapak Nadiem Makarim, Iya, gue lihat tuh yang nama Pak Nadiem. Pak Jerry Sambuaga. Gue nggak bisa nangis depan orang. Tapi lu pernah nangis? Pernah nangis tapi sendiri. Kalau emang gue lagi sendiri di kamar mandi atau di mana, gue selalu punya me time sendiri untuk nangis dalam seminggu. Ya sekali lah ada. Pertama kali terjun di entertainment jadi penonton bayaran, bayarannya 19.000. Nah sekarang paling gede honor lu berapa yang lu terima?